Jumpa lagi ya dengan Ibu untuk belajar sejarah hari ini. Nah, untuk hari ini materi kita adalah mengenai peristiwa sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada dalil ya. Nah, sebenarnya dalil ini sudah pernah kita bahas dalam materi sebelumnya, tapi karena materi hari ini masih berkaitan dengan dalil tersebut, maka Ibu akan ulang kembali mengenai kaitan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan dalil yang akan Ibu tampilkan. Nah, kali ini dalilnya mengenai surah Yusuf ayat 111. Di sini dinyatakan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, itu adalah arti dari surah Yusuf ayat 111. Nanti di latihan kakak-kakak ataupun abang-abang sekalian akan diminta tentang kaitan antara surah Yusuf ayat 111 ini dengan materi pelajaran kita hari ini. Jadi siap ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, nanti akan ada gambar. Coba bedakan gambar berikut ini. Oke. Nah, yang ini adalah gambar pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Sementara yang ini adalah gambar perlawanan Pangeran Diponegoro melawan Belanda, yaitu di Pulau Jawa. Jadi ini adalah dua peristiwa sejarah yang berbeda. Oke. Kemudian setelah kalian perhatikan dua gambar tersebut, nah perhatikan untuk penjelasannya. Untuk gambar yang pertama ya, gambar yang pertama yaitu gambar pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Nah, untuk penjelasannya, peristiwa ini terjadi di beberapa tempat, terutama terjadi di rumah-rumah para jenderal yang akan dibunuh atau diculik oleh PKI pada masa itu. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian terjadinya pada tanggal 30 September tahun 1965. Jadi hanya satu waktu saja, tidak ada waktu yang lain. Nah, itu dia ya. Kemudian dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, itu untuk penjelasan gambar yang pertama tadi. Sekarang kita masuk untuk penjelasan gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua tadi sudah Ibu jelaskan, itu adalah gambar perlawanan dari Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Penjelasannya yang pertama, perlawanan ini merupakan perlawanan yang terlama karena terjadi selama 5 tahun ya. Kemudian karena perlawanan yang terlama, otomatis perlawanan yang banyak memakan korban pada saat itu. Terjadi 5 tahun mulai dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Nah, terjadinya ini hanya di Pulau Jawa saja. Jadi hanya satu tempat tertentu atau dalam lokasi tertentu. Kemudian yang menjadi pemimpinnya di sini adalah Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda secara gerilya. Gerilya itu artinya menyerang secara sembunyi-sembunyi. Oke, itu untuk penjelasan gambar yang kedua. Nah, dari penjelasan gambar tersebut, coba cari perbedaan dari gambar yang pertama ini ya, gambar yang pertama ini. Kemudian cari perbedaan gambar yang kedua, yaitu tentang perlawanan rakyat atau perlawanan Pangeran Diponegoro. Coba cari perbedaannya. Perbedaannya bukan yang satu warnanya putih, bukan itu ya, tapi perbedaannya dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira apa bedanya antara gambar peristiwa pergerakan perlawanan Pangeran Diponegoro dengan peristiwa pemberontakan PKI? Dari penjelasan tadi apa perbedaannya? Kira-kira apa bisa dibedakan? Oke, silahkan jeda video ini kemudian jawab di WA group. Oke ya, bisa? Oke, bisa. Tidak kulupakan, kan terkenang. Oke, selamat untuk kalian ya, kakak ataupun abang yang berhasil mencari perbedaannya gitu. Jadi macam
sebuah games ya, mencari perbedaan, tapi perbedaannya bukan dari segi fisik, tapi dari penjelasan. Itu yang perlu kalian bedakan, oke? Nah, di sini kita identifikasi. Jadi bagi yang benar tadi ya, kalau bagaimanapun kalau aktif dia akan mendapat nilai gitu ya. Oke, kita bahas untuk identifikasinya. Nah, gambar yang pertama tadi yaitu tentang pemberontakan G30 SPKI. Nah, di situ identifikasi yang pertama terjadinya dalam satu waktu saja, yaitu pada tahun 1965. Kemudian identifikasi yang kedua, lokasinya berbeda, yaitu dari rumah Jenderal MT Haryono, kemudian rumah Jenderal Ahmad Yani, kemudian rumah Jenderal Suprapto dan lain sebagainya. Jadi dia berbeda-beda lokasinya, oke? Kemudian kurun waktunya juga tidak lama, bahkan hanya 1 malam saja ya, itu tanggal 30 September saja itu untuk waktunya. Dan yang terakhir, lokasinya tidak satu tempat tapi beberapa tempat. Itulah untuk identifikasi dari peristiwa yang pertama tadi ya. Yang pertama itu adalah terjadi dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, lokasinya berbeda-beda. Yang ketiga, waktunya itu tidak lama. Dan yang keempat, lokasinya tidak satu tempat. Nah, itu dia untuk gambar atau peristiwa dari G30 SPKI. Kemudian inilah yang disebut dengan sinkronik. Jadi kalau peristiwa sejarah itu terjadinya hanya dalam satu waktu, kemudian waktunya berbeda-beda, waktunya tidak lama, kemudian lokasinya tidak satu tempat, maka peristiwa itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah sinkronik. Nah, kalau yang kedua kita identifikasi yaitu gambar peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Identifikasinya yang pertama terjadi dalam beberapa waktu. Jadi waktunya tidak hanya satu, tapi beberapa waktu, yaitu mulai dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Nah, itu dia untuk waktunya ya. Udah berbeda ya. Sebelumnya itu hanya satu waktu, ini beberapa waktu. Lokasinya sama. Jadi lokasinya itu hanya satu tempat saja, yaitu di Pulau Jawa saja. Itu dia untuk lokasi. Berbeda kan? Yang satu lagi tadi beberapa tempat. Kalau yang ini hanya dalam satu tempat saja. Itu dia. Kemudian yang ketiga, kurun waktunya itu lama, 5 tahun. Kalau yang sebelumnya itu hanya satu malam saja ya, dalam tahun dan tanggal yang sama, hanya satu malam. Sementara ini 5 tahun. Nah, itu dia kurun waktunya. Kemudian terjadinya dalam satu lokasi tertentu saja gitu. Nah, inilah yang disebut dengan diakronik. Jadi kalau peristiwa itu waktunya lama, kemudian tempatnya sama, kurun waktunya lama, kemudian terjadinya dalam satu lokasi saja, maka peristiwa sejarah itu disebut dengan peristiwa sejarah diakronik. Oke, jadi udah dapat ya identifikasinya tadi. Nah, sekarang jadi apa itu pengertian sejarah sinkronik dan juga apa itu yang dimaksud dengan peristiwa sejarah diakronik. Jadi dari identifikasi tadi, coba kakak atau abang sekalian buat pengertian menurut kalian sendiri. Ingat, tidak search Google, tidak searching ya, tidak searching, tapi dia harus berdasarkan pendapat kalian sendiri dari yang sudah ibu jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa sejarah sinkronik dan apa itu peristiwa sejarah diakronik? Oke, silakan jawab di WA group. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Ya, sangat mudah sekali karena dari penjelasan tadi sudah ada identifikasinya masing-masing. Jadi ibu ingin minta kalian tidak hanya sekedar mengerti, tidak hanya sekedar tahu dari apa yang sudah ibu beritahu, tapi kalian harus juga tahu dari pendapat kalian sendiri. Namanya sudah SMA, jadi tingkat penalaran dan analisisnya juga harus lebih tinggi. Itu ya tujuan kita. Nah, sekarang ibu akan jelaskan apa itu peristiwa sejarah sinkronik dan apa itu peristiwa sejarah diakronik.
Yang dimaksud dengan peristiwa sejarah sinkronik yaitu dalam peristiwa sejarah terjadi dalam satu waktu namun dalam lokasi yang berbeda. Nah, kalau peristiwa sejarah sinkronik itu adalah peristiwa sejarah yang terjadi dalam satu waktu namun dalam lokasi yang berbeda. Itu dia peristiwa sinkronik. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini peristiwa sejarah itu menyempit dalam waktu tapi melebar dalam ruang. Jadi waktunya sempit tapi ruangnya luas. Itulah sinkronik. Nah, apakah yang dimaksud dengan peristiwa sejarah secara diakronik? Nah, kalau peristiwa sejarah secara diakronik itu peristiwa sejarah terjadi dalam waktu yang lama. Peristiwa sejarah itu terjadi dalam waktu yang lama namun dalam satu lokasi tertentu. Jadi kebalikan ya, waktunya lama namun lokasinya hanya satu lokasi tertentu gitu. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya peristiwa sejarah itu menyempit dalam ruang tapi melebar dalam waktu atau memanjang dalam waktu. Itulah diakronik. Jadi lokasinya yang sempit tapi waktunya panjang. Itu dia untuk diakronik. Nah, paham ya sampai di sini? Mudah sekali kok. Oke? Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas latihan dan membahas materi selanjutnya. Nah, tetap semangat dan salam jas merah.